Nah, nih, di bacaan yang pertama ini ada judulnya Thalidomida. Thalidomida ini pernah ada tragedi Thalidomida, itu sekitar tahun 50 atau 60-an gitu ya. Jadi ada satu obat yang namanya Thalidomida. Awalnya obat ini, digunakan untuk ibu-ibu hamil sebagai, supaya dia mengurangi depresi pada saat, pada saat kehamilan gitu ya. Nah, tapi ternyata terjadi tragedi. Nah, apa tragedinya? Oke, kalian baca dulu, nanti akan ada soal-soal berkaitan dengan, kasus Thalidomida ini. Orang ini 5, 10, 3 gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah gini, pernyataan yang dapat memperkuat kalimat awal di paragraf pertama adalah oke, jadi kan, kalimat awal tuh berarti yang ini ya, si thalidomida dapat dijadikan sebagai contoh untuk menggambarkan pengaruh konfigurasi sifat zat khususnya berkaitan dengan fungsi biologisnya, gitu ya. Jadi, apa namanya, jadi fokusnya adalah ini si obat thalidomida ini bisa digunakan sebagai contoh untuk menggambarkan, oh ternyata obat itu spesifik loh ya. Jadi ketika strukturnya, bentuknya seperti itu, oh ternyata dia memiliki efek yang misalkan efeknya A gitu ya. Nah, tapi ketika strukturnya berubah dikit aja, oh ternyata bisa memberikan efek yang berbeda gitu ya. Nah jadi, eee, kasus thalidomida itu menunjukkan bahwa, oh ternyata ya obat itu, apa namanya, memiliki efek-efek aktifnya atau efek biologisnya itu sesuai dengan strukturnya. Jadi ketika strukturnya berbeda, maka bisa mengakibatkan, efek yang berbeda juga gitu ya. Jadi dari kalimat apa namanya, kalimat di paragraf pertama, kalimat awal paragraf pertama itu menunjukkan bahwa, oh, eee, ketika ada obat strukturnya beda, itu ternyata dia bisa memberikan efek yang berbeda. Nah, jadi kalau menurut kalian jawaban yang benar itu untuk menjawab, soal ini tuh yang mana? Oke, ya jawabannya semua berubah jadi yang D, jadi 26 gitu ya. Nah, jawaban yang tepat emang yang D gitu ya, karena kalau inti dari kalimat, awal di paragraf pertama itu menunjukkan bahwa, oh ternyata efek dari obat itu dipengaruhi oleh konfigurasi. Konfigurasi itu berarti, berkaitan dengan bentuk atau strukturnya gitu ya. Jadi ketika obat ada, ada suatu zat mirip dengan, zat yang memberikan misalkan ini efek A, obatnya harus strukturnya seperti ini. Nah, tapi ketika ada, struktur senyawa lain yang bentuknya mirip tapi agak beda dikit, maka dia bisa aja memberikan efek yang jauh berbeda, gitu ya. Jadi, kalian pernah tahu glukosa dengan galaktosa, itu sebenarnya kalau kalian lihat strukturnya, kalau bisa kalian pernah, ngelihat strukturnya, itu strukturnya hampir mirip, hanya beda dikit doang. Nah, itu udah merupakan zat yang berbeda. Nah, begitu juga dengan thalidomida. Thalidomida itu ternyata di dalam thalidomida ini, itu ada 2 buah senyawa yang mirip gitu ya. Jadi ini ada thalidomida yang pertama, kita sebut dengan namanya thalidomida R, dan ada satu lagi thalidomida yang S. Bedanya apa? Bedanya adalah thalidomida S itu merupakan cerminan dari thalidomida si R-nya gitu ya. Jadi kalau di sini thalidomida R, kalau di apa namanya, dicerminin itu menghasilkan thalidomida S. Nah, ternyata di dalam obat yang dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil, itu bukan hanya ada, si R doang, karena ternyata yang bertindak sebagai penghilang, penekan depresi itu adalah si yang R. Tapi ternyata ketika diproduksi, itu ternyata tercampur dengan senyawa bayangannya gitu. Senyawa bayangannya itu adalah senyawa S, thalidomida, di mana S-thalidomida itu memiliki efek mutagen. Mutagen itu berarti yang bisa mengakibatkan terjadi mutasi pada sel gitu ya, ataupun, bersifat juga teratogen ya. Nah, di mana efeknya si S ini dia akan membuat janin bayi yang dikandung oleh ibu-ibu tersebut itu bisa, terkena efeknya gitu, di mana nanti ketika melahirkan, oh banyak janin-janin yang, anggota badannya tidak lengkap gitu, entah kakinya ataupun tangannya, gitu ya. Nah jadi ya benar, eee, maksud, inti dari kalimat pertama itu adalah ketika, eee, apa namanya,
efek biologis dari suatu obat itu ternyata dipengaruhi oleh konfigurasi atau strukturnya. Berarti kalimat yang mendukung adalah kenapa thalidomida itu bisa mengakibatkan efek buruk, karena ternyata thalidomida itu terdiri dari ada 2 zat, ada si R dan ada si S-nya. 38 yang menjawab A, 4 menjawab B, 18 menjawab C, 2 menjawab D, 0 menjawab E, gitu ya. Oke, yang ditanya adalah rasemat. Rasemat itu apa sih? Jadi di paragraf mana yang menyebutkan rasemat? Oh, yang sini ya. Di thalidomida yang diproduksi untuk obat tersebut ternyata merupakan rasemat gitu ya. Jadi makanya dia bisa beracun karena dia rasemat. Nah, rasemat apa sih? Oh, ternyata rasemat itu adalah campuran 2 zat yang memiliki komposisi sama ya. Di mana 2 zat tersebut jadi komposisinya sama. Jadi kalau komposisi sama tuh berarti ya kalau yang ada 2 zat ya, pokoknya komposisi sama berarti ya udah berarti perbandingannya 1:1 ya atau 50-50 ya, pokoknya jumlahnya sama. Kemudian 2 zat tersebut berbeda, tetapi struktur kimianya mirip, sama halnya benda yang benda dengan bayangannya gitu ya. Jadi ya udah sebenarnya dari sini udah jelas ya. Oh, campuran asam itu adalah ada 2 zat dengan komposisi sama, berarti jumlahnya sama ya. 2 zat tersebut ya misalnya kiri 2 kanan 2 atau kiri 50 kanan 50 dan kemudian 2 zat tersebut sebetulnya beda tapi mereka mirip. Dan miripnya itu seperti kayak suatu benda dengan bayangannya. Ya udah tinggal dari kalimat itulah kalian mereka-reka jawabannya. Nah, kira-kira manakah yang merupakan arti dari rasemat? Tadi kan rasemat itu adalah ada 2 zat dengan komposisi sama ya, berarti jumlah kiri kanannya sama. Pasti jawaban B udah pasti salah nih. Jawaban E juga pasti salah karena komposisinya beda gitu ya dan jawaban D juga salah ya. Kemudian dia merupakan antara 2 benda, 2 zat tersebut itu mirip kayak benda dengan cerminnya. Ya udah, kalau benda dengan cerminnya, kalau tangan kalian dicerminin, hasilnya yang mana? Yang A atau yang C? Yang A, gitu ya. Jadi kalau dicermin kan dia nggak kebalik kan ya. Dia hanya ngubah yang tadinya kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan kan. Tapi gambarnya nggak kebalik. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A. Jawaban yang A1, B3, C37, D7, E12. Nah tadi R sama S apa sih? Tadi kan R sama S itu kan senyawa R dan senyawa S itu identik dengan suatu senyawa dengan bayangannya kan ya. Jadi ada senyawa dengan bayangannya ya. Ya udah berarti yang sepadan dengan arti simbol R sama S ya udah jadi identik kayak suatu benda terus bayangannya gitu ya. Jadi kalau tikus apakah bayangannya kucing? Enggak, salah. Hujan apakah bayangannya banjir? Enggak gitu ya. Kaki kanan. Kaki kanan kalau dicerminin apakah jadi kaki kiri? Betul. Iya benar. Ya makanya jawabannya adalah yang C. Ipin, bayangannya Upin enggak? Ipin Upin mirip ya. Nah, dia bukan bayangannya gitu ya. Nah, lagi pula dia ada bedanya kalau yang punya rambut siapa? Yang punya rambut siapa? Yang punya rambut Upin ya. Oke, ya. Jadi Upin bukan merupakan bayangan dari Ipin, bukan. Dia kembar. Ya. Kalau senyawa senyawa R sama S itu simbol dari apa? Dia mirip hanya berubah yang kiri jadi kanan jadi kiri gitu aja. Bukan lawannya ya. Oke, ya. Jadi jawaban paling tepat adalah yang C. Lanjut. Ini ada soal sebab akibat ya. Kalian masih ingat kan kalau jawab ini? Jawab A kalau apa? Kalau benar-benar kemudian ada hubungan sebab akibat ya. Jawaban B kalau benar-benar. Oke, yang jawab A 15, jawab B berapa? 3, jawab C 6, jawab D 9, jawab E 33. Nah, lihat ya. Kita lihat pernyataannya. Apabila seorang wanita hamil mengonsumsi R thalidomida dan S thalidomida dalam jumlah yang sama dalam jangka waktu yang lama, maka wanita tersebut tidak akan mendapatkan efek apapun. Benar salah? Salah. Ya. Jadi
Ya kan kita tahu bahwa si S itu memberikan efek negatif ya tadi ya, karena dia bersifat tadi mutagen dan teratogen ya. Sedangkan thalidomida itu yang bertindak sebagai antidepresan. Nah, mungkin ada yang berpikiran bahwa, oh ketika ada obat A racun, oh pasangannya nggak racun nih, justru menetralkan. Jawabannya enggak, belum tentu. Karena, antara suatu zat A dengan zat bayangannya, itu zat bayangannya belum tentu memberikan efek yang berlawanan dari si yang A-nya gitu. Tadi si R-nya disebutin bahwa, oh dia bersifat sebagai penghilang depresi. Apakah si S-nya, bersifat menimbulkan depresi? Enggak juga kan? Jadi dia memberikan efek yang berbeda banget gitu. Dia nggak ada kaitannya sama depresi. Oh ternyata dia justru memberikan efek yang, justru buruk karena dia bisa mengakibatkan mutasi pada sel ataupun bisa merusak gen-gen yang ada di ibu hamil dan berakibat kepada janin bayinya gitu ya. Jadi artinya ketika ada obat A berefek, sesuatu, maka bayangannya itu pasti atau belum tentu dia memberikan efek yang berlawanan. Sehingga kalau kita mengkonsumsi, ada zat A sama zat bayangannya, itu nggak akan netral, jadi nggak akan saling netralin gitu ya. Nah jadi makanya ketika ada wanita hamil mengkonsumsi R-thalidomida dan S-thalidomida dalam jangka waktu yang lama, ya pasti dia akan mendapatkan efek dari S-thalidomida, sekaligus juga mendapatkan efek dari thalidomida. Karena tadi R-thalidomida kan efeknya apa? Efeknya adalah tadi antidepresan ya. Ya mungkin dia mendapatkan antidepresannya iya, tapi di sisi lain penggunaan yang lama dari S-thalidomida itu bisa mengakibatkan, oh ternyata dia bersifat mutagen, gitu ya. Jadi penggunaan yang lama tentu dia akan, si ibu hamil ini akan mendapatkan efek dari 2 zat ini. Ya antidepresannya juga dan mungkin sifat dari mutagen, si S-thalidomida ini juga dapat juga gitu ya. Nah kemudian ini berkaitan dengan sebabnya, zat R-thalidomida dan S-thalidomida dalam jumlah yang sama akan saling menyatakan efek yang ditimbulkan. Jawabannya salah gitu ya. Jadi si R-thalidomida memberikan efek sebagai antidepresan, tapi S-thalidomida bukan sebagai membuat depresi, bukan kan? Jadi makanya antara zat A dan bayangannya itu kalau dicampur itu bisa menghasilkan masing-masing memberikan efek yang berbeda dan masing-masing tidak akan saling menetralkan. Gitu ya, yang perlu kalian pahami gitu ya. Jadi ketika ada zat A memberikan efek tertentu, maka zat bayangannya itu pasti efeknya bukan lawan dari efek bayangan si zat A-nya gitu ya. Pasti dia bisa aja memberikan efek yang beda banget gitu ya. Jadi yang si R berkaitan dengan depresi, tapi yang S berkaitan dengan mutagen. Jadi makanya kalau kalian konsumsi dua zat itu berbarengan, itu nanti ya kalian akan mendapatkan efek yang lebih banyak jadinya.